Hizbullah bikin Zionis kepanasan, jika tahu rudal kami, Israel takkan bisa tidur selamanya, ungkapnya. Anggota Dewan Eksklusif Hizbullah Lebanon Sheikh Nabil Kauk mengatakan jika rezim Zionis tahu apa yang sudah dipersiapkan Hizbullah untuk fasilitas minyak dan militer Tel Aviv, pasti mereka tidak akan bisa tidur selamanya. Pada beberapa waktu yang lalu, ada pesan tegas bagi rezim Zionis bahwa Hizbullah siap dan sudah menyiapkan rudal-rudalnya untuk diarahkan ke gas lepas pantai Karis dan wilayah-wilayah setelahnya, katanya. Ia menambahkan, jika para pemimpin musuh mengetahui apa yang sudah disiapkan Hizbullah untuk fasilitas-fasilitas strategis minyak, gas, dan militernya, maka mereka tidak akan bisa tidur dalam berhari-hari. Sheikh Nabil juga menegaskan sebelumnya Lebanon menunggu dan meminta bantuan Amerika Serikat, tapi sekarang perimbangan sudah berubah. Sekarang berkat perimbangan Hizbullah, rezim Zionislah yang menunggu dan mencari bantuan Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa sehubungan dengan persoalan tersebut, Ketua Kabinet Zionis dengan tegas dan terbuka meminta Amerika Serikat berusaha segera mencapai kesepakatan penentuan garis batas laut dengan Lebanon agar tidak diserang oleh Hizbullah. Sebab mereka takut atas kekuatan Hizbullah dan tahu janji Sekjen Hizbullah Said Hassan Nasrallah adalah benar, pungkasnya. Kini diketahui rezim Zionis tengah terus meminta bantuan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah ini dan menghindari perang dengan Hizbullah. Israel tak terkalahkan hanya mitos belaka, buktinya Hizbullah sanggup mengalahkannya pada perang ini. Benarkah Israel tak terkalahkan? Pertanyaannya menarik. Israel punya persenjataan canggih, punya tank dan roket terbaru, punya roket dan pesawat terbang buatan Amerika Serikat yang tidak dijual di negara manapun alias pesawat tempur edisi terbatas. Selain itu tentu punya dana yang besar dan punya pasukan terlatih oleh Amerika Serikat. Seperti diketahui, Israel gagal menekuk Hizbullah di Lebanon menjadi tinjuannya. Dan semua pasti tahu bila kekuatan bersenjata yang menguasai Hamas di jalur Gaza pada hari-hari ini juga adalah bermazhab sama. Israel tahu persenjataan mereka kuat karena didukung Iran. Jadi pertempuran yang kini terjadi di jalur Gaza tak berbeda dengan situasi kala Israel menggempur Hizbullah di Lebanon pada pertengahan dekade 2000-an. Di sini kemungkinan besar Israel hanya berani melakukan pengeboman dari udara tanpa berani merangsak masuk ke Gaza melalui serangan darat. Gaza hanya dibukin porak-poranda dengan tujuan meruntuhkan dukungan warga kepada Hamas saja. Lalu bagaimana Hizbullah mengalahkan Israel? Pejuang Hizbullah menggunakan terowongan muncul dengan cepat dari tanah, menembakkan rudal anti-tank dengan cepat dan tepat melalui sandaran bahu, dan kemudian menghilang lagi. Jenderal Israel mengeluh menghadapi perang gerilya tersebut dengan mengatakan kami tidak tahu di mana semua terowongan berada, sehingga mereka dapat melakukan serangan kejutan yang mematikan. Selama 34 hari perang itu, rudal anti-tank Hizbullah menjadi sebuah teror yang menakutkan bagi pasukan Israel. Begitu menakutkan. Pengakuan David Ben-Nun, seorang prajurit di Brigade Nahal yang diterjunkan dalam perang Lebanon. Pasukan tidak dapat bertahan menghadapi gempuran rudal dari pejuang Hizbullah yang tersembunyi, tambahnya. Dengan dukungan peralatan komunikasi dan persenjataan modern, jaringan terowongan yang penuh jebakan serta pejuang yang terlatih mengakibatkan moral pasukan Israel runtuh setelah menjadi bulan-bulanan selama 4 minggu di medan tempur. Apalagi tank-tank Israel termasuk Merkava hancur tak berdaya menghadapi rudal panggul pejuang Hizbullah. Persenjataan pejuang Hizbullah telah meningkat dengan tajam, demikian pula taktik pertempurannya. Pejuang Hizbullah berbeda dengan pejuang Hamas atau Palestina, kata seorang prajurit Israel.
Pejuang Hizbullah terlatih dengan kualitas tinggi dilengkapi dengan jaket anti peluru, kacamata penglihatan malam, perangkat komunikasi yang baik dan amunisi. Kita semua terkejut, katanya. Selama 6 tahun persiapan mengusir pendudukan Israel di Lebanon Selatan, pejuang Hizbullah telah berhasil membangun pasukan infanteri terbaik di dunia dengan perlengkapan tempur modern, serta keterampilan menggunakan senjata mulai anti-tank, peledak plastik Semstek, serta taktik perang gerilya modern. Keterampilan tinggi pejuang Hizbullah menggunakan rudal anti-tank berhulu ledak ganda berurutan yang dipandu laser dalam jarak 2 km secara efektif telah membantai sebagian besar pasukan Israel. Rudal anti-tank buatan Rusia milik Hizbullah yang dirancang untuk menembus kendaraan lapis baja telah menghancurkan kendaraan tempur Israel, Humvee serta tank paling modern Israel, Merkava di garis depan, kata seorang komandan tank Israel. Pejuang Hizbullah juga menggunakan rudal anti-tank Shager untuk menembak pasukan Israel yang berlindung di rumah-rumah dengan ledakan pertama menembus dinding beton dan yang kedua meledak di dalam. Dengan keterampilan ini boleh dikatakan dalam jarak 3 km pejuang Hizbullah mampu menembus dinding beton seperti menembus perlindung baja tank. Garda Revolusi Iran telah dengan sangat baik melatih pejuang Hizbullah untuk mengatur dirinya layaknya Kopassus dengan unit khusus intelijen, bahan peledak, perang anti-tank, peluncuran roket, dan juga teknik tempur lainnya. Penasihat militer Iran juga mengajarkan Hizbullah tentang pengalaman perang di Irak, bagaimana mengarahkan roket improvisasi, membuat peledak untuk menghancurkan kendaraan lapis baja Amerika, bahkan melatih menembakkan rudal C-802 yang merusak kapal perang Israel. Militer Israel juga mengatakan jika Suriah telah memberikan Hizbullah rudal anti-tank canggih buatan Rusia RPG-29 yang mampu menembus baja tank Israel dalam jarak hampir 5 km. Rusia tampaknya menutup mata terhadap keluhan Tel Aviv, kata seorang pejabat senior Israel. Militer Israel runtuh moralnya setelah kalah dalam perang Lebanon. Setelah lebih dari 1 dekade, akankah pasukan Israel kembali dibuat kocar-kacir oleh pejuang Hizbullah dalam perang Lebanon mendatang atau akan membantu Palestina memerangi kekejaman Israel?